Blatter itu diklasifikasikan sampai 6 definisi. Wow. Misalkan orang yang biasa tangteng nang remo itu blatter remo misalkan. Blatter remo. Terus kemudian orang yang biasa seneng disabung atau ngadu ayam itu ya blatter sabung. Blatter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sekarang saya kedatangan seorang tamu yang mau beli bukunya Pak Muniri yang memang meminjam tempat ini Lingkar Jatim untuk memasarkan buku Blatternya. Tokoh pemuda yang sebelumnya itu menjabat sebagai sekretaris KNPI, entah sekarang ada di mana ini. Karena informasinya KNPI sudah ada suksesi. Ini di mananya kurang tahu saya. Mas Barok. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Kanda. Siap. Wah, dapat informasi dari mana kok mau beli bukunya Mas Muniri ini, Blatter, tentang Blatter? Ya, awalnya salah satu ketua DPK Kecamatan KNPI itu mengontak saya terkait dengan ingin mengadakan bedah buku. Terus kemudian saya tanya, apa judul buku yang dibedah? Ternyata Blatter. Kemudian saya tanya, ternyata penulisnya juga senior saya di IAIN. Oh iya ya? Ya. Muniri, ini bukan, Muniri masih di atasnya Mas Barok? Di atasnya, jauh. Tapi saya masih nuntut ketika beliau sudah hampir mau keluar. Enggak, kalau tidak melihat sejarah ya. Kalau tidak tahu sejarahnya. Kalau penulis buku Blatter ini berjejer duduk sama Mas Barok di sini, ini kakaknya ini. Karena yang penulis buku ini orangnya imut-imut. Imut-imut kecil. Tapi dari face corak lebih tua saya itu. Ya, HP-nya tua banget kalau Dinda Barok ini. Oh, itu ceritanya. Siap. Makanya mau borong buku ini, Dinda. Pemirsa mau borong buku ini ini mau dibedah. Siap, betul. Rencananya tanggal 5 Februari itu KNPI Kecamatan Belega akan mengadakan bedah buku terkait dengan buku yang ditulis oleh Kak Muniri ini. Blatter. Dan saya secara pribadi memang agak tertarik terkait dengan definisi murni. Apa sih Blatter itu yang sebenarnya? Oh gitu. Ya. Selama ini yang menjadi asumsi dan juga kesimpulan dari pikirannya, yang ada dalam pikirannya Dinda Barok terkait Blatter itu apa sih sebetulnya? Ya, intinya begini, artinya asumsi yang terbangun dalam alam bawah sadar saya ini adalah dipengaruhi oleh faktor dan lingkungan itu. Artinya Blatter itu ada yang menafsiri orang yang jagoan ya. Jagoan, terus kemudian disegani dalam hal kriminalitas. Artinya kalau pakai konotasi bahasa Madura, orang Blatter itu adalah syarat utamanya adalah pernah membunuh. Oh gitu. Itu kemudian timbul pertanyaan dalam benak saya, apakah kemudian memang itu definisi Blatter? Sesangar itukah definisi Blatter? Sesangar itu kan? Iya. Gitu. Makanya mau beli buku ini gitu ya, itu di samping untuk menjadi persiapan acaranya KNPI ya. KNPI Kecamatan Belega. Oh itu latar belakangnya. Jadi referensi tentang Blatter selama ini sebagaimana yang dijelaskan barusan ya. Definisinya sangar dan macamnya. Atau barangkali mempunyai informasi lain dari orang-orang tua atau orang sekitar kita, teman-teman kita tentang Blatter sebetulnya ketika ada jagungan atau di warung-warung kopi dan macamnya waktu sebelumnya itu kalau sempat ada waktu untuk serius untuk bicara masalah Blatter, barangkali ada hal yang lebih serius. Iya, mungkin sebelum mengarah ke sana Kanda, saya ingin coba bercerita terkait dengan munculnya wacana pembentukan buku ini. Memang banyak teman-teman kemudian yang menanyakan, apa kemudian serius Kak Muniri menulis itu? Oh gitu. Artinya begini, ada sebagian teman-teman itu sedikit bukan menyaksikan, tidak percaya bahwasanya Kak Muniri akan menemukan definisi murni terkait dengan Blatter itu. Karena mengingat tafsir Blatter dalam konteks kekinian ini terlalu beragam. Underestimate istilahnya. Ya, akhirnya kemudian tanpa sengaja dalam beberapa waktu kemarin saya coba
bertamu santai. Sebenarnya bertamu bukan langkah membicarakan hal blater sebenarnya. Hanya keperluan pribadi, kemudian kalau begitu kita berbicara sampailah kepada pembicaraan sedikit terkait dengan blater. Nah, salah satu tokoh dan sesepuh Bangla itu mengatakan bahwasannya blater itu diklasifikasikan sampai 6 definisi. Wow. Misalkan orang yang biasa tangteng nang remo itu blater remoh misalkan. Blater remoh. Terus kemudian orang yang biasa senang disabung atau ngadu ayam itu ya blater sabung. Blater sabung. Iya. Kemudian orang yang senang ngecok sapeh atau kemudian itu blater maleng. Blater maleng. Sampai kemudian ada 6 klasifikasi itu. Artinya blater itu bisa melekat kemana-mana. Iya, kalau versi tokoh tersebut. Lah berangkat dari itu saya semakin penasaran. Apa sih sebenarnya blater yang sebenarnya? Tafsir murni dari definisi blater itu. Oh itu. Iya. Makanya nanti ini saya sudah sedikit membaca meskipun sebelum sampai hatam. Siap. Dan iya. Dengan hadirnya tokoh pemuda yang sempat menempati posisi Sekjen KNPI Kabupaten Bangkalan ini, saya akan baca juga nanti sebetulnya apa sih artinya kerisauan dan kepenasaran itu ya. Tingkat kepenasarannya Mas Barok ini memantik saya juga harus membaca juga. Saya kira kan tidak hanya seorang Barok pribadi yang kemudian memiliki kepenasaran ya. Pertanyaan yang banyak terkait dengan tafsir murni blater ini. Saya kira teman-teman aktivis kepemudaan juga memiliki hal gitu ya. Apa ya? Kepenasaran yang sama. Makanya buku ini bagi saya pribadi memang recommended untuk kemudian dibaca oleh teman-teman. Khususnya kepemudaan di Kabupaten recommended. Oke. Nah, ini bukan promotor ini. Iya. Oke, Dinda. Karena memang datang ke sini memang dalam rangka untuk membeli dan memborong buku ini itu ya. Jadi pemirsa bisa memaklumi dan bisa mengetahui ya, karena saya tidak akan lebih mendalami lagi terkait dengan urusan blater dan macamnya, biar ini nanti bisa dibedah lebih dalam lagi di waktu acara pembedahannya itu tanggal 5. Silakan Dinda sampaikan ke publik terkait dengan urusan kenapa ada ketika kepenasarannya Dinda untuk membeli blater dan juga mau memfasilitasi terselenggaranya rencana bedah buku blater yang ditulis oleh Dinda Munir ini. Silakan Dinda. Iya, saya memiliki asumsi begini terkait dengan blater itu. Blater itu pada dasarnya adalah entah mengapa saya tidak mempercayai sedikit pun terkait dengan syarat jadi seorang blater itu adalah pernah membunuh orang. Gitu. Karena bagi saya blater itu adalah figur yang melegitimasi. Artinya keberadaan sosok yang dilegitimasi oleh masyarakat terkait dengan keberadaannya, mampu menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Makanya saya tidak ingin menafsiri secara lebar karena saya belum baca buku. Ya. Nanti sesat kalau kemudian saya menafsiri secara utuh. Iya. Tapi meskipun buku ini kan juga perspektif, Dinda. Artinya tidak steril dari sebuah kesalahan dan paling tidak perspektifnya lebih ilmiah daripada saya. Iya. Oke, itu pemirsa apa yang disampaikan oleh Dinda Barok, tokoh pemuda di Kabupaten Bangkalan yang sempat menjadi sekjen KNPI Kabupaten Bangkalan selama 1 periode ya. 1 periode. Dan sebelumnya juga pengurus ya. Pengurus ya. Dan mudah-mudahan hari ini juga jadi untuk yang periode sekarang juga diterima lagi menjadi pengurus gitu ya. Itu keputusan mutlak dari Dewan Formatur itu ya. Oke, pemirsa, kita tidak mau lebih lama lagi terkait dengan urusan ke KNPI dan kepemudaan dari Dinda Barok. Mudah-mudahan pemirsa bisa bisa memaklumi dan juga bisa menindaklanjuti apa yang kita bicarakan hari ini. Dan beliau bahwa buku ini recommended katanya bagi yang mau membeli dan membaca buku ini bisa saja menghubungi di channel Lingkar Jatim. Di situ ada banner dan ada nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan buku ini. Atau datang ke sekretariat atau Lingkar Jatim di Kayangan, Perumahan Kayangan, Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.